lapangan di kantor Kelurahan Cilowong. Wah, gimana nih penayangan video sebelumnya? Kira-kira bahasan apa sih yang bakal aku bahas kali ini? Kalau kalian penasaran, let's check this out. Tempat pemrosesan akhir sampah atau TPAS Cilowong ini berada di daerah Tak-Takan, Kota Serang, Banten yang beroperasi sejak tahun 1995 hingga saat ini. Pada awalnya pengelolaan dari TPA Cilowong ini dikelola oleh pemerintah Kabupaten Serang dengan luas lahan awal sekitar 5,5 hektar. Nah, seiring berjalannya waktu, TPA Cilowong ini mengalami perluasan lahan. Sejak tahun 2017, luas lahan dari TPA Cilowong ini berkisar 14,2 hektar. Nah, untuk sistem pengelolaannya sendiri, sejak tahun 2009, pengelolaan sampah di TPA Cilowong ini dialihkan dari pemerintah Kabupaten Serang kepada pemerintah Kota Serang. Meskipun demikian, alih sampah dari Kota Serang maupun dari Kabupaten Serang tetap dikumpulkan di TPA Cilowong tersebut. Namun, status kepemilikan atau status pengelolaan dari TPA Cilowong ini hingga saat ini masih dikelola oleh pemerintah Kota Serang. Nah, berdasarkan video yang sudah ditayangkan di awal tadi nih, pemerintah Kota Serang, Banten juga menyepakati kerjasama dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan yang mulai Juni 2021 sebanyak 400 ton sampah perharinya dari Kota Tangerang Selatan akan ditampung oleh TPA Cilowong yang berada di daerah Tak-Takan, Kota Serang, Banten tersebut. Nah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang atau DLH Kota Serang, yaitu Bapak Ipianto, mengatakan bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama kedua daerah tersebut terkait pengelolaan sampah, ini telah disepakati dan dilakukan selama 3 tahun lamanya. Nah, masyarakat di sekitar tempat pembuangan akhir Cilowong ini menolak keras pengiriman 400 ton sampah dari Kota Tangerang Selatan setiap harinya. Masyarakat sekitar beralasan bahwa kondisi TPA Cilowong ini saja sudah sangat memprihatinkan, banyak dampak negatif yang berakibat fatal kepada kesehatan masyarakat. Karena pengelolaan sampah masih menggunakan teknik open dumping atau hanya membiarkan sampah di tempat tanpa ada pengelolaan lebih lanjut. Kekhawatiran warga sekitar bukan tanpa sebab. Pasalnya sudah 2 kali terjadi longsor di TPA Cilowong tersebut. Selain itu, bau sampah yang menyengat menghantui warga setiap harinya hingga sarana dan prasarana yang masih belum memadai, apalagi jika harus ditambah 400 ton sampah setiap harinya. Kekhawatiran yang selalu menghantui warga di daerah sekitar TPA Cilowong adalah bencana longsor sampah yang akan menimpa pemukiman warga. Itu akan berdampak terhadap pemukiman warga lantaran pemukiman ini berada tepat di bawah TPA dengan jarak sekitar setengah kilometer. Nah, berdasarkan informasi yang dihimpun juga nih, sudah sebanyak 2 kali TPA Cilowong ini mengalami longsor dan menelan korban jiwa. Sebanyak 2 orang tertimbun longsor saat menggembala kambing di sekitar TPA pada tahun 2019 yang mayatnya hingga saat ini masih belum ditemukan. Kondisi tersebut terjadi lantaran sistem pengelolaan sampah di TPA Cilowong ini dinilai belum maksimal, sementara perharinya TPA Cilowong ini menerima kurang lebih 600 ton sampah dari Kota Serang dan Kabupaten Serang, dan ditambah pula 400 ton perharinya dari Tangerang Selatan, sehingga TPA Cilowong ini menampung kurang lebih 1000 ton sampah perharinya dari 3 daerah tersebut.
Hal yang sangat disayangkan adalah kebijakan pemerintah Kota Serang yang menyetujui rencana pengalihan 400 ton sampah dari Tangerang Selatan tanpa ada musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat sekitar. Atas permintaan warga sekitar TPA Cilowong yang menuntut pemerintah untuk memberikan solusi dan juga kompensasi atas dampak negatif yang warga terima selama TPA Cilowong ini berjalan, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Bapak Ipianto menyatakan bahwa ada sekitar 7 hingga 800 kepala keluarga yang mendapat kompensasi bau lindi atau bau sampah imbas kerjasama TPA Cilowong dengan Kota Tangerang Selatan. Nilainya adalah 10% dari 175.000 per ton sampah yang dibuang, atau warga menerima kurang lebih 17.500 untuk setiap ton sampah. Dalam seharinya TPA Cilowong direncanakan akan menampung maksimal 400 ton sampah sehingga pendapatan warga besar atau kecil berdasarkan sampah yang dibuang Tangerang Selatan ke Kota Serang. Nah, kompensasi ini juga diberikan utuh dalam bentuk uang karena pemerintah Kota Serang enggan memberikan kompensasi dalam bentuk lain karena membuat rumit, misalnya memberikan asuransi. Nah, kepala keluarga yang menerima selanjutnya adalah mereka yang tinggal di kampung dengan radius 5 hingga 700 meter dari TPA Cilowong. Salah satu solusi komprehensif yang ditawarkan oleh pemerintah Kota Serang terhadap TPA Cilowong ini adalah memberikan inovasi pengelolaan sampah, yaitu dengan metode TOS atau tempat olahan sampah sementara, yang sistemnya adalah sampah organik dan plastik dicampur kemudian disiram dengan menggunakan bioactivator secara fermentasi selama 5 hari sehingga terjadi penyusutan sampah antara 50-60%. Nah, pada masa fermentasi tersebut tidak ada bau atau lalat. Kemudian hasil fermentasi tersebut dicacah menggunakan mesin pencacah dan hasil cacahan tersebut dimasukkan ke dalam mesin pelet dan hasilnya akan menjadi pelet atau briket yang berfungsi sebagai bahan bakar. Meskipun warga daerah sekitar TPA Cilowong sudah menerima uang kompensasi baik dari pemerintah Kota Tangerang Selatan maupun dari pemerintah Kota Serang, sudah seyogianya pemerintah daerah mencari solusi komprehensif yang dapat menangani secara maksimal bencana sampah yang terjadi di TPA Cilowong tersebut sehingga tidak merugikan banyak korban jiwa atau korban kesehatan dari limbah sampah tersebut. Demikian uraian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa sama-sama mencari solusi dan menemukan solusi yang tepat bagi TPA Cilowong sehingga tidak merugikan masyarakat sekitar ataupun ekosistem yang ada di sekitar TPA Cilowong. Sekian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya good people.